Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan hari ini, tidak perlu berdebat. Salah satu bagian tersulit dari pertumbuhan dan pendewasaan seseorang adalah memahami kebenaran yang sangat penting untuk tidak perlu berdebat tentang hal-hal yang tidak penting. Ketidakdewasaan memberitahu kita bahwa kita perlu membela diri, berdebat dan berjuang untuk membuktikan diri kita benar. Berteriak dari atap sehingga semua orang tahu apa yang kita ucapkan. Yesus bukannya tidak dewasa. Sewaktu dia mengajar di bait suci, para ahli Taurat dan imam kepala merasa terancam oleh wewenang yang dia gunakan untuk mengajar. Perhatikan, mereka tidak membantah apa yang dia katakan sebagai sesuatu yang tidak benar. Argumen mereka bukan pada substansi ajarannya, tetapi hanya pada fakta bahwa dia mengajar. Kemungkinan besar lebih baik daripada mereka. Orang banyak datang untuk mendengarkan ajarannya lebih banyak daripada orang banyak yang mendengarkan mereka. Karena ketidakamanan mereka berusaha untuk menghancurkan Yesus yang mereka anggap sebagai saingan. Sebenarnya, siapapun yang membagikan kebenaran kitab suci adalah saudara dan saudari kita, rekan sekerja kita dalam Kristus, bukan saingan. Akankah seluruh dunia mengajarkan kebenaran sehingga tidak ada kehidupan yang sia-sia tanpa sepengetahuan juru selamat mereka? Kecemburuan dalam gereja Kristus bukanlah tempatnya. Kita adalah tubuh yang sama. Kita melakukan pekerjaan yang sama dengan cara yang berbeda. Beberapa orang akan menanggapi cara kita mengajar, sementara yang lain tidak menyukainya dan lebih suka belajar dari yang lain. Jika mengajar tentang Tuhan adalah tujuan kita, bejana yang Tuhan gunakan hanya sedikit. Beberapa orang Kristen tenang dan pendiam, sementara yang lain keras dan ribut. Beberapa suka menari di hadapan Tuhan, sementara yang lain hampir tidak menggerakkan bibir saat mereka menyanyikan lagu pujian. Tubuh manusia menawarkan berbagai bentuk dan bagian yang berfungsi. Ada yang rapi dan yang teratur, seperti jari-jari. Ada pula yang berantakan, seperti usus. Namun, jika salah satu bagian gagal bekerja, sebagaimana yang Allah rancang untuk bekerja, masalah akan muncul. Demikian pula, jika kita mencoba mengganti telinga dengan hati, pendengaran akan terganggu. Inilah mengapa pertengkaran di dalam tubuh Kristus tidak masuk akal. Kita memiliki tempat masing-masing. Tidak masalah jika sekelompok orang mengikuti kita lebih banyak atau lebih sedikit dari orang lain. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 13 mencatat argumen serupa di dalam gereja mula-mula. Dikatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus?" Peristiwa Yesus dikonfrontasi oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat memberi kita contoh yang baik tentang bagaimana menghindari pertengkaran yang tidak berguna. Yesus tahu orang-orang yang menanyainya hanya melakukannya karena ketidakamanan dan keegoisan mereka sendiri. Dia tahu pertanyaan itu tidak memiliki nilai nyata selain untuk memicu pertengkaran. Dan dia memilih jalan yang lebih tinggi. Yesus menolak untuk menjawab. Lebih baik pergi dan menolak untuk berpartisipasi dalam argumen atau penghinaan yang tidak berguna yang meminta kita untuk membela diri. Kita tidak perlu membela diri kita ketika kita berada di pihak Tuhan. Mazmur 37 ayat 6 meyakinkan kita, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Apakah orang lain berbicara buruk tentang Anda? Apakah hal itu benar? Jika hal itu tidak benar, janganlah khawatir. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan untuk Anda lakukan. Melayanilah di mana dan bagaimana Tuhan memimpin Anda. Letakkan reputasi Anda di tangan Tuhan dan teruslah melayani sebagaimana Dia memimpin Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.